بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan ya, yang jikalau seseorang menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia niscaya tidak akan dapat menghitung. Salat dan salam marilah kita junjungkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabiyahnya, para sahabatnya dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Para pemirsa Masjid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran melanjutkan pembahasan tahsinul Quran, ya, pembelajaran tahsin dan tajwid Al-Quran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan membaca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas makharijul huruf dan kita sudah tuntaskan pembelajaran ya, tema makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki tema berikutnya yaitu sifatul huruf, kita alangkah baiknya kita ulangi ya, kita murojaah terlebih dahulu supaya kita ingat kembali dan juga terbiasa. Kita membiasakan bagaimana cara pengucapan huruf sesuai dengan tempatnya. Baik para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makharijul huruf yaitu terbagi menjadi 5 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ada al-jawf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan yang terbuka ya, seperti a, i, u mad tabi'i ya. A, i, u, a, i, u. Selanjutnya yang kedua adalah al-halqu ya, yaitu tenggorokan. Dan tenggorokan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pangkal tenggorokan, yang kedua ada tengah tenggorokan, yang ketiga ada ujung tenggorokan. Nah, masing-masing mempunyai huruf. Yang pertama, pangkal tenggorokan adalah huruf hamzah dan ha. Baik, saya akan coba contohkan, kita review kembali huruf dalam pangkal tenggorokan. A, i, u, a, i, u, a, i, u. Selanjutnya huruf ha. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Selanjutnya tengah tenggorokan, huruf ain dan ha. A, ai, au, a, i, u, a, i, ai, au. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Yang ketiga ujung tenggorokan, ada 2 huruf juga, ghain dan kha. Gha, ghi, gu, al, il, ul, al-gha, illi, ulu. Kha, khi, khu, akh, ikh, akha, ikhi, ukhu. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu al-lisan. Al-lisan artinya di lidah, makhrajnya di lidah, tempatnya di lidah.
yaitu makhraj yang ada di lidah ini adalah makhrajul huruf yang berada di lidah adalah paling banyak. Yang pertama ada huruf qaf, yaitu di pangkal lidah paling belakang. Qa, qi, qu, aqo, iqo, uqo, aqo, iqti, uqu. Selanjutnya yang kedua, pangkal lidah sedikit ke depan, yaitu kaf, ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, ikki, ukku. Yang ketiga, tengah lidah dengan langit-langit. Di sini ada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf jim dan shin dan ya. Ja, ji, ju, aj, ij, uj, ajja, ijji, ujju. Selanjutnya huruf shin. Sya, shi, shu, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Yang keempat adalah sisi lidah bertemu geraham atas, yaitu huruf dhad. Sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Dan ini boleh dua-duanya, boleh salah satu. Tetapi kalau saya biasanya dua-duanya karena itu lebih mudah. Dha, di, du, ad, id, ud, addo, iddi, uddu. Selanjutnya yang kelima, ujung sisi lidah setelah dhad, yaitu lam. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ullu. Selanjutnya ujung lidah setelah lam, yaitu nun. Na, ni, nu, an, in, un, anna, inni, unnu. Harus di gunnah, ya, karena nun termasuk huruf gunnah. Yang ketujuh, ujung lidah setelah nun, yaitu huruf ra. Ra, ri, ru, ar, ir, ur, arro, arro, irri, urru, irri, urru. Selanjutnya huruf to, da, ta, yaitu ujung lidah bertemu gusi atas. To, ti, tu, ato, ito, uto, atto, itti, uttu. Da, di, du, ad, id, ud, adda, iddi, uddu. Selanjutnya ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dekat ke bawah, yaitu huruf shad, zai, dan sin. So, si, su, as, is, us, asso, issi, ussu. Za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izzi, uzzu. Selanjutnya huruf sin. Sa, si, su, as, is, us, assa, issi, ussu. Yang ke-10, ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas. Ada 3 huruf. Yang pertama dha, dha, tha. Kita mulai dari huruf ta dulu. Ta, ti, tu, at, ith, uth, atta, ithi, uttu. Dha, dhi, dhu, adh, idh, udh, adza, idzi, udzu. Dha, dhi, dhu, adh, idh, udh, adza, idzi, udzu. Adh, idh, adh, idh, udh, adza, idzi, udzu. Nah, bagian yang keempat adalah asy-syafatain atau asy-syafatan, yaitu kedua bibir. Yang pertama ada huruf fa, tempatnya di bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi yang atas. Fa, fi, fu, af, if, uf, affa, iffi, uffu. Selanjutnya
dua bibir tertutup dan membentuk bulatan. Yang tertutup adalah huruf ba dan mim, dan yang membentuk bulatan huruf waw. Ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu, ma, mi, mu, am, im, amma, immi, ummu. Harus digunnahkan karena mim dan nun termasuk huruf gunnah. Selanjutnya huruf waw. Wa, wi, wu, au, iu, u, awwa, iwi, uwu. Nah, yang kelima, bagian yang kelima adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung. Rongga hidung di sini yang dimaksud dengan rongga hidung adalah wa huwa aqsal anf minad dakhil wa yashamil ala makhrajin wahid li sifatin wa laysa li harfin wa hiya sifatul gunnah al-murakkabah fi harfai an-nun walau tanwinan wal mim faqat. Jadi al-khayshum adalah rongga hidung, aqsal anf. Jadi pangkal hidung, ya, minad dakhil, dari dalam. Ya, dia harus masuk ke hidung dan dia bukan makhraj tetapi sifat. Walaysa li harfin, ya, bukan sifat untuk huruf. Wa hiya sifatul gunnah. Dia itu sifat gunnah al-murakkabah fi harfai an-nun dan mim. Hurufnya ada dua, yaitu nun dan mim yang bertasydid, ya, dibaca gunnah. Harus masuk ke hidung. Amma, ya, masuk. Itulah makharijul huruf, bagian-bagiannya dan juga perinciannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita lupakan makharijul huruf yang sudah kita pelajari, ya, sudah beberapa pertemuan sampai sekarang. Sekarang adalah waktu untuk kita murojaah. Nah, sekarang kita akan memulai tema baru, yaitu sifatul huruf. Sifatul huruf ini, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Kita langsung ke intinya saja. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena kita lebih banyak praktek nanti. Sifatul huruf di sini terbagi menjadi dua, yaitu sifatul huruf lahu did, kismun lahu did, dan yang selanjutnya ada kismun allati la diddalaha atau la diddulaha. Yang pertama saya akan tuliskan di papan tulis. Sifatul huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama as-sifat lahu did, dan yang kedua as-sifatul lati la diddalaha atau la diddulaha. Ini adalah dua poin penting, ya, dalam memahami sifatul huruf. Yang pertama as-sifatul lati lahu did, yaitu sifat-sifat huruf yang mempunyai lawannya, seperti al-jahr lawannya al-hams, dan selanjutnya nanti saya akan jelaskan secara rinci. Yang kedua ada as-sifatul lati la diddalaha atau la diddulaha. Ini sifat-sifat huruf yang dia tidak ada lawannya. Baik, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu as-sifat allati lahu did atau as-sifat lahu did, ismun lahu did, yang memiliki lawan. Dan totalnya adalah adaduha wa adaduha ihda asyarah sifat. Ada 11 sifat. Yang pertama ada al-jahru wa didduhu al-hamsu. Al-jahru. Baik, al-jahru apa artinya? Al-jahru artinya keluar nafas. Al-hamsu artinya lawannya, berarti tidak keluar nafas. Dan al-hamsu ini hurufnya ada fahastahu syakhsun sakat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita singkat seperti ini supaya mudah. Ada huruf fa, ha, ta, ha, shin, ha, sod, sakat. Sin, shin, sin, kaf, dan ta. Dan selain huruf ini dinamakan al-jahru. Berarti sisanya ada 18, ya. Kalau huruf hijaiyah ada, kita jumlahkan ada 28, berarti sisanya ada 18 huruf, yaitu al-jahr, masuk ke al-jahr. Nah, inilah yang pertama, ada al-jahru dan al-hamsu. Fa, ta, ha, keluar nafas. Adapun al-jahru seperti ba, bi, bu, ab. Nah, itu tidak keluar nafas.
Begitu juga ada huruf A, huruf hamzah. A, I, U. A, I. Nah, ini adalah dua sifat yang saling berlawanan. Yang pertama al-jahru, keluar nafas. Yang kedua al-hamsu, tidak keluar nafas. Selanjutnya, ini adalah poin yang pertama. Sifat yang kedua yang memiliki lawan adalah asyiddah dan ar-rokhawah. Asyiddah artinya suara tertekan. Dan ar-rokhawah suara terlepas. Dan hurufnya, asyiddah, hurufnya ada ajid kotin bakat. Ajid kotin bakata. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huruf asyiddah, nah, huruf hamzah, alif, jim, dal, qaf, ta, ba, ka, ta. Ini adalah huruf asyiddah. A, jadi ada tekanan di situ. Tadi yang pertama ada al-jahr. Begitupun asyiddah. A, I, U, A, I, U, A, A. Nah, itulah ada tekanan. Selanjutnya lawannya adalah ar-rokhawah. Ar-rokhawah ini suara terlepas. Ya, selain huruf ini berarti dia masuk ke ar-rokhawah. Contohnya seperti ta, atau ta, zai, za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izzi, uzzu. Ini adalah sifat asyiddah dan ar-rokhawah. Baik, kita tambah satu lagi, yaitu yang memiliki lawan ada sifat al-isti'la. Lawannya al-istifal. Apa arti dari al-isti'la? Yaitu lidah naik ke langit-langit. Al-istifal, lidah turun. Nah, huruf al-isti'la ini ada 7. Fussa, dagting, kil. Kita singkat fussa, dagting. Yang pertama ada huruf kha, so, bo, ro, po, qaf, dan dho. Ya, ini adalah huruf isti'la. Selain huruf ini berarti dia masuk kepada huruf al-istifal. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana caranya huruf ini mempunyai sifat apa saja, ya. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin mencari huruf hamzah, hamzah ini mempunyai sifat apa saja? Yang pertama, kita lihat hamzah ini al-jahru apa al-hamsu? Al-hams hurufnya hanya 10. Fahathahu syakhsun sakat. Tidak ada huruf hamzah, berarti dia termasuk huruf al-jahru. Lanjut ke bawahnya lagi. Apakah huruf hamzah itu termasuk huruf syiddah atau ar-rokhawah? Kita lihat. Huruf syiddah ternyata ada huruf hamzah, berarti dia huruf syiddah, bukan ar-rokhawah. Karena huruf syiddah hurufnya ada hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, ka, kaf, dan ta. Ya. Selanjutnya, apakah dia al-isti'la atau al-istifal? Kita lihat, al-isti'la sudah mempunyai huruf. Ada 7 huruf. Yang pertama kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Berarti huruf hamzah termasuk dalam sifat al-istifal. Begitu para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita sedikit muqaddimah, permulaan bagaimana kita mengetahui sifatul huruf, sifat-sifat huruf pada setiap hurufnya, ya. Karena setiap huruf itu paling tidak dia memiliki sifat, memiliki 5 sifat. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kami akhiri, mari sama-sama kita melanjutkan tilawah kita. Huruf-huruf yang sudah kita pelajari maka wajib kita praktekkan. Jangan sampai kita sudah belajar tajwid tetapi kita tidak mempraktekkannya. Maka akan termasuk dalam perkataan para ulama, kesepakatan para ulama salaf dan khalaf, yaitu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Man lam yusahhil Qur'ana atau Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak membetulkan, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, atau man lam yujawwidil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan huruf, ya, dia membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tajwid, padahal dia sudah mempelajarinya, athim, maka hukumnya berdosa. Li'annahu bihil ilahu, sesungguhnya Al-Qur'an ini, li'annahu bihil ilahu, Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada malaikat Jibril beserta dengan tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalam. Dan seperti inilah Al-Qur'an ini turun sampai kepada kita beserta dengan tahsin dan tajwidnya.
Maka kami mengharapkan kepada para pemirsa Masjid TV dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan pernah merasa puas dalam membaca Al-Quran, apalagi dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, usahakan kita perbaiki. Ya, jangan merasa sudah benar, karena sampai sekarang pun kalau para pemirsa Masjid TV tahu, para masyayikh yang menjadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka saling simak sebelum menjadi imam salat. Padahal mereka sudah mempunyai sanad, bahkan sanad qiraah 10 qiraah sudah punya, tetapi masih terus belajar. Subhanallah. Ini menjadi perhatian, teguran bagi kita. Jangan sampai kita merasa saya sudah puas, sudah cukup, saya sudah paham ilmu tajwid. Tetapi ketika dites bacaannya, subhanallah, banyak kesalahan, ya. Banyak kelahan di situ. Baik, silahkan para ikhwan dibuka surat Al-Baqarahnya. Kita sudah sampai ayat yang ke-28. Sekarang ayat yang ke-29. Kita satu ayat saja kita baca. Baik, sebelum itu kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sekali lagi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itulah cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwid. Ya. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Coba saya ada pesan sedikit. Coba luangkanlah waktu dalam setiap hari minimal 1 halaman saja. Baca Al-Quran secara tartil. Secara tartil sesuai dengan kaidah tahsin dan tajwidnya. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan juga hukum-hukum tajwid yang lainnya. Hukum nun mati dan mim mati. Hukum mad. Karena dengan kita biasakan membaca Al-Quran dengan tajwid, maka itu akan, lidah ini akan terbiasa dan akan nempel. Akan otomatis, oh ini hukumnya gunnah, ini hukumnya iqlab, ini hukumnya ikhfa. Harus ditahan minimal 2 harokat. Harus didengungkan minimal 2 harokat. Itulah manfaatnya. Dan juga ada tips bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran, dipermudah selain niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kemudahan kepada Allah, niatnya juga
ada tips-tips sedikit saja yang menjadi banyak permasalahan bagi para penghafal Quran. Mereka mengeluh kenapa menghafalnya susah. Ketika dites bacaannya masih banyak kesalahan di situ. Karena dengan bacaannya yang sudah bagus sesuai dengan standar, maka ketika dia menghafal akan jauh lebih mudah dibanding mereka yang belum pernah belajar tahsin dan tajwid Al-Quran. Begitupun dengan banyaknya tilawah Al-Quran. Karena seringnya, biasanya, karena terbiasanya dia membaca Al-Quran, maka dia ketika ingin menghafal Quran, insya Allah akan mudahkan. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali dalam surat Al-Qamar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan kita, dan juga rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan dari kami mohon maaf, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء